Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Isnuna Fitri, calon guru penggerak Angkatan ke-10 SMA Negeri 6 Samarinda. Dengan fasilitator Bapak Purwanto MPD dan pengajar praktik Bapak Denny Eka Wahyudi MPD. Saya akan menampilkan aksi nyata, diseminasi, atau berbagi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Samarinda, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, terima kasih sudah hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi ilmu tentang pengimbasan atau sosialisasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Safia Garsaputri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar tidak berlama-lama, langsung saja kita dengarkan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Safia Isnuna Fitri SPMSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semua, Bapak Ibu Guru hebat semua. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni yang sudah bersedia menjadi moderator seperti itu, dan itu merupakan kebanggaan buat saya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung penuh kegiatan ini sehingga dapat terlaksana. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada komunitas belajar Sinergi ya, yang diketuai oleh Bu Ageng, kemudian timnya ada Bu Rosa dan Bu Ika, ada Pak Hamrin juga salah satunya, Pak Joni juga. Saya ucapkan terima kasih sehingga acara diseminasi aksi nyata budaya positif hari ini bisa terlaksana dan menghadirkan cukup banyak peserta. Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih hebat begitu Bapak Ibu ya. Saya yang lebih ya lebih hebat seperti itu, tidak ya Bapak Ibu. Saya di sini tadi seperti disampaikan oleh Pak Joni merupakan menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 seperti itu, untuk mendiseminasikan atau membagi pemahaman saya tentang budaya positif, dan harapannya pengimbasan yang saya berikan ini benar-benar berdampak positif kepada SMA Negeri 6 dan nanti terutama kepada anak didik kita Bapak Ibu. Baik, sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pendidikan yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Joni, seperti itu Bapak Ibu ya, bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada kata-kata menuntun Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah sebagai pamong, menuntun anak-anak kita. Ibarat sketsa, anak-anak kita itu sebenarnya sudah ada dasarnya seperti itu ya. Tinggal kita itu bagaimana menebalkan karakter-karakter yang ada tersebut. Nah, tujuan pendidikan ini, kita para Bapak Ibu guru ini bertugas untuk menuntun anak didik kita supaya mencapai kodratnya seperti itu, supaya mampu berdiri, supaya mampu survival gitu. Harus terus belajar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata-kata ini ya. Budaya positif ini sudah sebenarnya mungkin sudah ada yang kita jalankan seperti itu ya. Saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Nah, budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah sehingga murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab
sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi kita ingin menghasilkan anak-anak yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bukan hanya murid ya Bapak Ibu, yang budaya positif ini mencakup seluruhnya, guru, murid, seperti itu, seluruh warga sekolah, masyarakat seperti itu, dan mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu adalah tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa pendidikan itu, bahwa kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Kita sebagai guru ya, atau sebagai petani ini tadi, bagaimana bibit yang baik tumbuh di tanah yang subur, matahari yang cukup, air yang cukup, akan menjadi tanaman yang menghasilkan hasil yang optimal seperti itu. Jadi itu membutuhkan tangan dingin seorang guru seperti itu Bapak Ibu. Dan begitu juga kalau misalkan kalau misalkan guru atau petaninya ini ada tapi bibitnya ini jelek, kemudian tapi tanahnya subur, tentu masih bisa hidup tanaman ini berkat tangan dingin kita sebagai seorang guru. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu hanya perumpamaan. Kemudian juga Bapak Ibu tadi sudah disinggung tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti tanaman juga, antara tanaman jagung dengan tanaman mungkin selada seperti itu, tentu perlakuannya berbeda, tidak sama. Begitu juga dengan anak didik kita. Anak didik kita itu tidak sama Bapak Ibu ya. Mereka punya potensi yang berbeda-beda, dan itulah pentingnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, saya mungkin langsung menyampaikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, kenapa kita penting mempelajari ini? Karena kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, modal kita adalah belajar seperti itu. Baik, seperti teko, bagaimana dia bisa menumpahkan air atau isinya apabila dia tidak ada isinya, seperti itu. Jadi teko itu harus punya isi. Nah, kita sebagai seorang guru seperti itu. Jadi tidak hanya murid, guru pun juga harus menerapkan budaya positif. Seperti kita, kalau misalkan ingin menjalankan anti-bullying pada siswa, sebagai guru pun kita harus menunjukkan kita tidak boleh melakukan pembulian seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini pun juga harus dimulai salah satunya dari guru terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga kita nanti bisa menurunkan kepada peserta didik kita. Baik. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena kita ini artis Bapak Ibu ya, kalau di hadapan anak-anak didik kita ini public figure. Mereka mencontoh, meneladani kita seperti itu. Nah, dalam budaya positif ini ada 8 poin yang akan saya sampaikan ke depannya. Ada yang pertama, ada perubahan paradigma belajar, tadi sudah disinggung juga sedikit oleh Pak Joni. Kemudian disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 3 motivasi perilaku manusia, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya mungkin kita sering sekali, ini ada istilah namanya teacher center, student center. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Yang benar student center ya Bapak Ibu ya. Nah, paradigma baru ini yang dulunya kita itu cenderung kepada teacher center, saat ini kita harus mengubah supaya pendidikan itu berpusatnya kepada murid, bukan kepada guru. Walaupun tidak salah juga Bapak Ibu ya, kita melakukan ceramah di mana berpusat kepada guru, tapi tidak boleh terlalu sering Bapak Ibu. Harus dikolaborasikan dengan pendidikan yang berpusat pada murid seperti itu. Sehingga pembelajaran paradigma baru ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Konsepnya adalah pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini Bapak Ibu ya, pendidikan kita atau pembelajaran itu supaya long lasting gitu ya, memori anak-anak kita itu adalah dengan menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna seperti itu. Nah, pembelajaran ini perlu berpihak pada murid dan memberi kemerdekaan pada murid. Nah, Merdeka Belajar ini memungkinkan murid terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristiknya.
sehingga harapannya ini nanti mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu sudah tahu ya karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global ya. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan mandiri. Ini harapan kita anak-anak kita bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Pak. Yang tadi belum. Nah, paradigma baru ini adalah juga mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joni. Ada teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus, ya, sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon itu hasilnya adalah menang kalah. Kalau di teori kontrol itu win-win solution, artinya semuanya menang. Ya, seperti itu, menang-menang. Lanjut, ya. Kemudian yang kedua, pada budaya positif ini adalah adanya penerapan disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif itu apa? Disiplin ini berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Artinya Bapak Ibu, disiplin positif itu bagaimana kita menghadirkan motivasi intrinsik anak seperti itu terhadap nilai-nilai yang diyakininya, bukan berdasarkan karena takut hukuman atau karena imbalan, reward seperti itu Bapak Ibu. Ternyata hukuman dan imbalan itu sama tidak baiknya Bapak Ibu, karena berasal dari motivasi eksternal dan itu sifatnya jangka pendek. Seperti itu sifatnya jangka pendek. Tapi kalau misalkan itu berasal dari motivasi intrinsiknya, dari internal ya, terhadap nilai-nilai apa yang diyakininya, terhadap bagaimana dia nanti menghargai dirinya, seperti itu akan sifatnya long lasting atau jangka panjang, seperti itu. Baik. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif ini dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter Bapak Ibu ya, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, tadi disiplin positif ini memunculkan kedisiplinan dengan mereka itu meyakini nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu? Salah satunya adalah karakter profil pelajar Pancasila, itu juga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Jadi secara universal begitu Bapak Ibu. Contoh jujur mau di agama manapun pasti itu adalah kebaikan ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan toleransi. Toleransi di sini adalah kita membiarkan ya Bapak Ibu. Toleransi ini artinya membiarkan sesuatu yang berbeda dengan kita, tetapi kita tidak ikut pada hal yang berbeda tersebut. Itu adalah bentuk toleransi Bapak Ibu ya. Karena kita dengan berbagai suku, agama, ras dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kemudian nilai ini macam-macam nilai kebajikan universal ya. Ada primary yes program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada dirinya. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Yang keempat ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kita kalau misalkan ada murid melakukan suatu pelanggaran, kita amati apa motivasi dia seperti itu. Contoh nih Bapak Ibu, misalkan kita lagi pembelajaran, lagi pembentukan kelompok, dia malah asik main sendiri. Oh, berarti dia butuh nanti
Mungkin dia butuh yang keempat, kesenangan Bapak Ibu, ada motivasinya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, ada cinta dan kasih sayang. Semua kita pasti butuh ya Bapak Ibu ya, love and belonging ini. Cinta dan kasih sayang kita semua perlu. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kita perlu Bapak Ibu kebebasan berbicara seperti itu, kebebasan bersikap yang tidak mengganggu orang lain seperti itu. Kita perlu yang namanya ini kebutuhan dasar kita Bapak Ibu ya, kebebasan beragama, kemudian kebebasan menjalankan keyakinan kita seperti itu. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Semua manusia ya Bapak Ibu pasti butuh yang namanya kesenangan. Yang walaupun dia mungkin yang katanya zuhud pun atau meninggalkan dunia misalnya seperti itu ya, tapi tetap dia tuh ada kesenangan ketika melakukan tersebut. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada kekuasaan Bapak Ibu ya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kekuasaan ini contohnya kalau misalkan tiba-tiba ada anak geng ya, kemudian dia membuli. Terkadang pembulian itu bukan karena dia jelek ya Bapak Ibu, itu kadang bahkan yang paling cantik pun, yang paling pintar pun itu bisa kena bullying. Nah, yang membuli ini mungkin ada kebutuhan untuk menunjukkan kekuasaan seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik lanjut. Kemudian ada 3 yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik. Sifatnya tidak lama Bapak Ibu. Ketika tidak ada hukuman, maka dia akan kembali karakternya seperti semula. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Saya sudah jelaskan tadi Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Nah, ini adalah motivasi yang berasal dari internal seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini nanti penting untuk Bapak Ibu ketika nanti menjadi wali kelas. Ini bisa kita terapkan ya. Kita bisa terapkan kepada anak-anak. Bapak Ibu ada yang tahu nggak kenapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa gini? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ada yang sudah mungkin baca-baca gitu ya Bapak Ibu? Oke, mungkin waktu COVID ya, kenapa Bapak Ibu menggunakan masker? Saya mau tanya, ketika COVID, Bang Stuti. Apa? Untuk menghindari virus ya, berarti kesehatan ya, bukan karena takut hukum pemerintah. Bukan ya, tapi kita kenapa kita menjalankan itu? Karena kita melindungi diri, ya kan, keyakinannya adalah itu akan berkaitan dengan kesehatan kita, bukan karena kita takut, karena itu adalah aturan pemerintah, bukan Bapak Ibu. Terus kenapa kita vaksin? Nah waktu itu ya, peraturan kenapa ada vaksin? Karena kita yakin vaksin itu melindungi diri kita, seperti itu Bapak Ibu. Nah itu adalah keyakinan. Seperti di sini katakan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita yakin. Iya, karena kita yakin bahwa selamat. Iya, menjaga diri kita ya, akan untuk berguna untuk keselamatan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, iya Bapak Ibu di sini nggak pakai helm. Saya sering sekali loh lihat Bapak Ibu SMA 6 ini nggak pakai helm. Saya bilang ya Allah. Padahal kita itu ada helmnya cuman belum. Iya nggak dipakai Pak. Padahal sekarang tuh pengarang itu, iya kendaraan besar itu udah luar biasa banyak Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu saya agak shock culture di sini Bapak Ibu waktu saya ngajak anak-anak kegiatan di jembatan itu ya, kan pakai motor masing-masing. Kaget saya Bapak Ibu, ternyata mereka tuh gak ada bawa helm. Sementara kan saya dari sekolah di SMK Negeri 17 itu kan di tengah kota, dan rata-rata pakai helm gitu kan. Saya nggak mikir sama sekali bahwa anak-anak ini gak ada pakai helm. Waduh, saya ketakutan sekali Bapak Ibu, sampai saya akhirnya, ayo pinjam sudah helm Bapak Ibu guru yang ada di situ, pinjam aja. Saya bilang gitu. Saya nggak tahu, ternyata di sini kebiasaannya nggak pakai helm Bapak Ibu ya. Kebiasaan. Di sini yang nangkap tidak banyak. Oh, gitu Pak ya. Di kota nah, berseliweran. Luar biasa, bagus sekali Pak Hamrin. Berarti masih takut peraturan ya Pak Hamrin ya? Nah, berarti
nilai yang diyakininya itu belum masuk, bahwa helm itu bisa menyelamatkan dia, seperti itu ya. Semuanya pakai tawakalnya semua. Ilmu tawakalnya luar biasa tinggi ya Pak ya. Ya. Nah ini juga mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ini ketika COVID kemarin Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah ini nih, saya juga pribadi Bapak Ibu ya. Ketika pelatihan, iya. Ini skip ya Bapak Ibu. Oke, itu adalah untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu. Contoh, maaf nih ya, saya di sini. Kenapa saya pakai cadar? Karena panas Bapak Ibu ya, panas gerah gitu ya. Karena ada suatu nilai yang saya yakini Bapak Ibu. Pertama, saya meyakini ya, kalau pakai cadar ini mencegah saya dari fitnah, setidaknya seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin masalah seperti itu, saya nggak tahu aja saya ini mungkin masalah, ngulin air dan sebagainya. Nah itu keyakinan. Walaupun panas, walaupun gerah luar biasa, tetap saya jalankan. Dan itu long lasting mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya lebih baik Bapak Ibu, tidak ya, maksudnya itu hanya contoh seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu. Nanti setiap wali kelas harapannya membentuk keyakinan kelas ini di dalam kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas itu kata-katanya pertama bersifat abstrak. Contoh, kalau yang nyata misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, itu nyata, bukan abstrak. Kemudian atau membuang sampah pada tempatnya gitu ya, itu nyata, bukan abstrak. Kemudian apa lagi ya, memanfaatkan bahan bekas atau merapikan meja, itu tidak abstrak. Nah abstraknya apa? Yaitu cinta dan peduli lingkungan. Itu keyakinan kelasnya, jadi luas. Cinta dan peduli lingkungan itu sifat abstraknya. Kemudian tidak mengganggu teman, kemudian tidak ribut di kelas. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Mungkin ada tanggung jawab, ada menghormati orang lain, seperti itu ya, sifatnya abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, artinya tadi namanya universal, tidak pandang agama, suku, semuanya menganggap itu adalah nilai kebajikan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif ini artinya tidak menggunakan kata negatif Bapak Ibu, artinya nggak ada kata tidak sopan santun misalkan. Dianjurkan adalah bagaimana sopan santun, menjaga sopan santun, atau apa ya, atau tadi tidak, misalkan peraturan kelasnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu diganti dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini sebenarnya saya agak 50-50 ya Bapak Ibu, tapi kalau menurut psikolog ya, orang psikologi mungkin Hamri lebih tahu ya, kalimat negatif ini membuat kita malah ingin melakukan hal tersebut gitu ya. Jangan bergibah, bahwa kita malah bergibah Bapak Ibu ya. Seperti itu, astagfirullahaladzim ya. Itu ya. Iya, jadi dibuat dalam pernyataan positif ini, atau misalkan gini Bapak Ibu, ini kenapa kata negatif berusaha dilarang, bukan dilarang ya, maksudnya diusahakan dihilangkan. Kita aja kalau misalkan ada folder di dalam komputer seseorang, tulisannya jangan dibuka, kita malah pengen buka ya Bapak Ibu, iya kan? Iya, malah penasaran, kita pengen buka kan? Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi gunakanlah kalimat yang positif supaya tidak ada ide untuk melakukan hal yang negatif mungkin ya, maksudnya ya. Kemudian dibentuk dalam bentuk kata sehingga mudah diingat, dalam bentuk kata Bapak Ibu ya. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah di depan ini kan Pak, ini ada contoh. Nah itu Bapak Ibu ya, dalam membuat keyakinan kelas. Nanti didokumentasikan, dimasukkan di dalam laporan wali kelas. Ya seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian, nah ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kita nanti mungkin untuk memudahkan kita buat peraturan dulu Bapak Ibu, kemudian kita wujudkan menjadi keyakinan kelas. Misalkan di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bukan karena itu akan
akan ditangkap polisi, tapi keyakinan bahwa narkoba itu memang tidak baik ya Bapak Ibu ya, tidak baik bagi kesehatan. Kemudian peraturan kelasnya ini biasanya kalau untuk anak-anak SD, tapi ini untuk SMA juga nggak masalah ya. Bergantian atau menunggu giliran. Artinya keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan nilai kesabaran. Kemudian gunakan masker. Ini keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Biasanya ini anak SD juga nih Bapak Ibu ya. Jangan berlari di kelas atau koridor karena itu mengganggu keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelasnya seperti itu. Bapak Ibu bisa dipahami ya keyakinan kelas ini ya. Bentuknya abstrak, universal, seperti itu. Nanti buat aja dulu peraturan kelasnya apa, kemudian dikerucutkan menjadi keyakinan kelas supaya itu lebih long lasting begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini pada intinya yang akan saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ini Bapak Ibu. Kita tadi kan sudah belajar tentang teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, guru di sini memiliki 5 posisi kontrol. Sayang Bapak Kepset tidak ada ya, padahal saya pengen beliau ada di sini begitu ya, beliau masuk fungsi kontrol yang mana begitu ya. Saya bisa tanggung. Iya. Ya, di sini 5 posisi kontrol seorang guru ada 5 ya Bapak Ibu. Ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tingkatan yang paling tinggi ini dari atas ke bawah, tingkatan yang paling tinggi paling bawah Bapak Ibu ya, manajer seperti itu. Semakin ke atas ini semakin rendah posisi kontrol tersebut. Bukan rendah, maksudnya agak salah lah gitu ya. Iya, tidak disarankan begitu ya, bersifat negatif. Nah, penghukum Bapak Ibu, bagaimana ini ciri-cirinya seorang penghukum nih? Tidak saya pungkiri ya Bapak Ibu, saya pernah berada di posisi penghukum ini seperti itu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bukan hanya fisik Bapak Ibu ya, dia verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, nah gitu ya, atau awas ya, nah begitu Bapak Ibu ya, atau kamu selalu saja salah gitu ya. Kemudian ada pasti selalu yang terakhir selesai. Pasti kamu selalu terakhir selesai. Telat lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, seperti itu ya. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cirinya apa Bapak Ibu? Nada suara tinggi Bapak Ibu, ya. Bahasa tubuh, mata melotot ya. Mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kamu ini ya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menghardik, terlambat lagi gitu ya. Pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan kamu ini bisa datang tepat waktu? Nah, ini penghukum Bapak Ibu ya. Cirinya itu tadi, menunjuk-nunjuk, mata melotot, suara keras, kasar begitu Bapak Ibu ya. Iya. Kalau misalnya tapi nyindir dan menyakitkan hati. Itu ada di bagian kedua Bapak. Ini mau saya jelaskan, yaitu pembuat rasa bersalah. Ini Bapak Ibu efeknya sama kayak penghukum. Ibarat orang itu pelan sih ngomongnya tapi nyelekit gitu ya. Ini si pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Seperti itu Bapak Ibu. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, Nak. Kemudian, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Atau ada kata-kata lagi, kamu gak kasihan sama ibu? Nah, ini juga pernah saya gunakan Bapak Ibu ya, ke anak-anak saya. Astagfirullahaladzim Bapak Ibu ya, anak-anak kandung maksudnya ya. Seperti itu. Jadi ini menjadi refleksi buat kita Bapak Ibu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Sama efeknya ke mental Bapak Ibu dengan hukuman tadi ya. Pembuat rasa bersalah itu cirinya nada
bahasa tubuhnya biasanya meratap pada anak, lesu ya. Kata-katanya biasanya seperti ini Bapak Ibu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu ini benar-benar kecewa sekali sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Dengan rasa bersalah ini Bapak Ibu, dia akan menarik diri dari kelompoknya. Seperti itu. Dia akan merasa dirinya itu buruk ya. Ya kalau mentalnya kuat mungkin is oke Bapak Ibu menghukum kemudian membuat rasa bersalah ini oke. Kalau mentalnya kuat, tapi kalau mentalnya nggak kuat, ini membuat rasa bersalah ini bahkan bisa gantung diri Bapak Ibu. Ya seperti itu. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Yang ketiga selanjutnya Pak. Belum Pak, yang teman Pak. Nah, sudah ya Pak. Teman. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini mungkin kita sering juga ya Bapak Ibu ya menjalankan posisi ini. Saya pun juga pernah menjalankan posisi ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan Bapak Ibu ya. Posisi teman posisi teman ini, maksudnya kontrol teman ini bisa negatif ataupun positif. Positif apabila hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak, gitu ya. Atau, ayo, ingat nggak, Bapak selama ini sering naktir kamu loh, kok kamu masih melanggar aja, gitu ya. Enjoy bahasanya Bapak Ibu. Atau, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah ini adalah fungsi teman. Hal negatif dari posisi teman ini apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak tertentu pada guru tertentu, Bapak Ibu ya, seperti itu. Cirinya apa Bapak Ibu kalau sebagai teman ini? Nada suara itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum itu jenaka. Contoh, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, hahaha, gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu sambil senyum-senyum, seperti itu. Nah, posisi yang keempat, posisi kontrol guru yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi Bapak Ibu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pemantau ini Bapak Ibu, dia itu memberikan konsekuensi biasanya. Contoh, ketika anak terlambat 15 menit, berarti dia harus lebih lama pulangnya 15 menit atau konsekuensi. Atau misalnya gini, pada pelajaran olahraga Pak Henry misalkan ya, kan pemanasan si anak ini terlambat, hukum pendisiplinan bagi posisi pemantau, maka dia akan pemanasan sendiri keliling lapangan, yang lainnya sudah pemanasan seperti itu konsekuensi. Atau misalkan kesalahannya misalkan merusakkan barang temennya, maka konsekuensinya bagi pemantau ini adalah dia mengganti barang temennya tadi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah ini sering ini kepala sekolah memberikan posisi pemantau ini kepada kita ya Bapak Ibu ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti itu. Ini tidak salah juga Bapak Ibu ya. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Contohnya Bapak Ibu ya, kalau pada pemantau ini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh percakapannya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat?
paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas selama untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Kalau pemantau itu menggunakan konsekuensi. Kalau hukuman tadi, dia itu terkadang bentuk hukumannya itu tidak sesuai dengan jenis kesalahan. Contoh, ini juga pernah saya lakukan Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu misalkan dia terlambat, tapi kita suruh bersihkan WC. Nah, itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Atau misalkan dia tidak menggunakan seragam dengan benar. Kadang kita memberikan hukumannya, atau misalnya tidak menggunakan sepatu, kita harus nyuruh dia sekalian sepatu yang salah, warna sepatu yang salah. Kita menghukumnya dengan nyuruh dia nyeker jalan di sekolah. Nah, itu tidak, itu hukuman Bapak Ibu ya. Berbeda dengan pemantau, dia itu memberikan konsekuensi sesuai dengan jenis kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Lanjut Bapak. Nah, sekarang adalah posisi yang terakhir, yang terbaik Bapak Ibu ya, adalah posisinya sebagai manajer. Pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Pada posisi manajer ini Bapak Ibu, guru dengan murid, terutama murid itu memberikan solusi atas kesalahan apa yang dia lakukan, seperti itu, melakukan restitusi Bapak Ibu ya. Pada posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu yakininya? Dan lain sebagainya. Saya akan langsung menunjukkan bagaimana posisi manajer ini Bapak. Lanjut Pak Joni. Nah, jadi tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, seperti itu. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, bisa jadi, nah ini Bapak Ibu bisa jadi dalam penerapan disiplin positif, kita akan kembali ke posisi Pak. Kita bisa kembali kalau misalkan ketika si anak ini tidak bisa direstitusi, kita mungkin akan turun grade jadi ke posisi pemantau atau mungkin ke posisi teman, seperti itu. Kita melihat kasusnya seperti apa. Lanjut Pak. Nah, manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Ya, contohnya seperti perdialog yang ada di depan ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Kemudian Pak gurunya mengatakan, iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi mengatakan, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru mengatakan, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Lanjut Pak. Baik, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya persilakan untuk menonton video dari praktik baik yang sudah saya lakukan. Pak, diklik yang awannya Pak, bagian awannya. Nah, ini adalah praktik baik yang sudah saya lakukan terhadap penerapan segitiga restitusi. Mungkin bisa diperbesar Pak. Bapak Ibu, tadi itu adalah segitiga restitusi. Duduk aja Ibu. Segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam dunia pendidikan kita bisa melakukan disiplin positif ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya kita bisa lakukan di sekolah, di rumah pun Bapak Ibu ya, kepada anak-anak kita seperti itu bisa kita lakukan. Bahkan kepala sekolah kepada kita pun bisa melakukan hal seperti ini, seperti itu. Jadi luas sekali Bapak Ibu. Tadi mungkin di video saya belum sempurna Bapak Ibu ya, itu walaupun sudah tag berkali-kali tapi tetap aja rasanya belum sempurna Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu yang benar itu urutannya harus sesuai Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Walaupun nanti kita akan per kasus juga Bapak Ibu ya. Tapi yang paling baik itu dia berurut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya adalah manusia tidak ada yang sempurna.
kamu berhak kok merasa seperti itu gitu. Kita jadi stabilkan identitasnya dulu, artinya ya apa ya, wajar dia berbuat seperti itu supaya dia itu mau berkata jujur Bapak Ibu untuk mengakui kesalahannya di kemudian ini nanti ya, di validasi tindakan yang salah, sehingga dia mau bercerita kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan seperti itu? Atau misalkan dia berkelahi seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak cara lain? Menurut kamu itu benar atau tidak? Nah, seperti itu kata-katanya ya, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga, apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian bisa juga kita menanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Bagian dasar ini, dasar dari segitiga restitusi, tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara tadi validasi, mengatakan kata-kata yang menstabilkan identitas, maaf. Ya, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan lain sebagainya. Atau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Validasi tindakan, setiap tindakan kita yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan tersebut, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimatnya contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan, di sini apa contohnya ya, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, keyakinan kelas inilah yang membuat seorang anak ini tersadar seperti itu, bahwa dia melanggar keyakinan apa. Jadi pertanyaannya, apa yang kita punya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Tadi sudah dilihat juga Bapak Ibu ya. Nah, restitusi ini fokusnya pada karakter, bukan tindakan. Jadi kalau penghukum tadi dia lebih pada tindakan Bapak Ibu. Mungkin kita memukul atau kita ini apa namanya dulu tuh jewer. Nah, itu tindakan. Sedangkan kalau restitusi itu pada perubahan karakter seperti itu, pembentukan karakter. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Terkadang kalau hukuman atau pembuat rasa bersalah itu tidak fokus pada solusi. Contohnya dia terlambat, kita suruh cuci ngepel WC misalnya seperti itu. Nah, itu bukan pada solusi terlambatnya. Oh iya, waktunya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ini adalah praktek baik yang sudah saya lakukan. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu, dalam praktek restitusi ini saya sudah mencoba. Ada yang saya lakukan secara terbuka, ada yang saya lakukan secara cukup dengan yang saya restitusi saja. Hasilnya itu yang lebih baik ketika mereka direstitusi secara diam-diam. Mereka jadi bisa lebih mudah untuk berkata jujur seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lakukan secara umum, terkadang dilihat teman-temannya, kalau untuk kasus yang ringan-ringan itu bisa. Contoh terlambat kelas itu bisa, terlambat masuk kelas. Tapi kalau misalnya contoh-contoh yang berat, alhamdulillah ya, kalau di sekolah ini, alhamdulillah mungkin kasus-kasusnya masih tidak masuk sekolah atau apa gitu ya. Kalau saya dulu pernah menemui kasus yang lebih berat Bapak Ibu. Anak ini ada yang mengalami penyimpangan seksual seperti itu, dan itu gak cuma sekali Bapak Ibu, saya temuin kasus seperti itu sekali 2 kali gitu ya, penyuka sesama jenis seperti itu. Jadi ini nggak bisa dilakukan di depan umum. Ada kasus-kasus tertentu dia itu harus dilakukan cukup berdua seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kekurangan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan juga bermanfaat baik bagi diri saya pribadi maupun bagi Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Sabia. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Sabia. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang saya tangkap dari diseminasi tadi. Yang pertama mungkin
apa pentingnya atau terbelakang daripada penerapan budaya positif dan apa bentuknya, sehingga budaya positif ini nanti akan menjadi disiplin positif. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana pentingnya memahami suatu masalah murid dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi materi baru yang mungkin kita harus pahami bagaimana bahwa ketika murid itu melakukan suatu kesalahan, berarti didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu. Kemudian bagaimana kita mengubah atau bisa membedakan dari yang namanya hukuman menjadi konsekuensi. Ini juga perlu kita jadikan satu bagian daripada disiplin positif. Kalau dulu kita berdasarkan hukuman, nah di disiplin positif itu ada namanya konsekuensi. Kemudian selanjutnya yang perlu menjadi satu kandungan kita, bahwa antara pemberian hadiah dan pemberian hukuman itu juga menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, karena dua-duanya ini belum berbentuk pada budaya positif begitu. Kemudian ya selanjutnya kita memahami bagaimana siswa itu memiliki motivasi, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Jadi ada 2 hal yang harus kita pahami. Selanjutnya yang paling penting adalah bagaimana kita memahami 5 posisi kontrol guru yang tadi sudah disampaikan panjang lebar, dari menghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, dan harapannya yang terakhir kita sampai kepada tahap manajer. Itu mungkin tidak bisa sekaligus, tapi kita bertahap, dan tadi cita-cita kita adalah bagaimana kita menjadi posisi di manajer. Dan terakhir pemberian konsekuensi itu berupa namanya restitusi. Ada 3 segitiga restitusi yang kita lakukan dalam hal penanganan siswa. Itu beberapa hal yang kita tangkap dalam materi diskusi pada hari ini. Bapak Ibu, ada waktu 15 menit kita diskusi. Silakan Bapak Ibu berbagi pengalaman di kelas. Mungkin sama-sama kita berbagi pengalaman bagaimana cara menerapkan disiplin positif. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah pada umumnya sudah menerapkan itu, cuma mungkin kita belum tahu namanya apa. Tapi sekarang di kurikulum mereka diwadahi dalam bentuk disiplin positif. Sebagai pematik awal, Bapak Ibu sekalian, untuk Bu Safia tadi di awal menyampaikan disiplin positif siswa itu harus juga dibarengi oleh disiplin positif guru. Nah, mungkin pertanyaan pemantik begini Bu Safia, mungkin berbagi pengalaman saja. Bagaimana pengaruhnya dan bagaimana pengaruh lingkungan guru gitu ya? Anggaplah kalau disiplin positif siswa, mungkin lingkungan siswa ya, lingkungan sekolah kelas ya. Nah, bagaimana pengaruhnya lingkungan guru ini terhadap perilaku kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif di kelas? Apakah menurut pendapat Bu Safia, bagaimana pendapat Bu Safia, dan seandainya itu sangat berperan signifikan, caranya supaya itu bisa terwujud dengan baik seperti apa? Artinya ada sinergi antara lingkungan positif guru itu terhadap penerapan kita kepada siswa. Karena saya pikir, saya merasa bahwa pengaruh itu sangat berpengaruh sekali. Artinya kita harus ada sinergi lingkungan siswa, guru itu harus juga membawa pengaruh kita kepada siswa. Jadi seperti itu. Mungkin Bu Safia mau untuk berbagi pengalaman, pendapat atau seperti apa, nanti juga teman-teman bisa memberikan pendapat. Terima kasih untuk yang pertama. Baik, terima kasih Pak Joni, moderator sekaligus mundur pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, Pak Joni luar biasa sekali. Memang betul Pak Joni. Jadi budaya positif ini bukan hanya kepada murid ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai warga sekolah itu harus sinergi semua, murid, guru, kepala sekolah, seluruh warga sekolah. Penerapan budaya positif tidak akan bisa kalau hanya kepada murid saja, tetapi antar guru kita tidak menerapkan budaya positif. Contoh misalkan kita melarang melakukan bullying kepada siswa, ternyata di antara guru kita melakukan bullying Bapak Ibu tanpa kita sadari seperti itu. Contohnya misalkan ada pembentukan kelompok-kelompok seperti itu, nah itu kita tidak boleh. Supaya itu tidak terjadi, ya supaya budaya positif itu kembali, terutama bermula dari seorang guru, adalah
bagaimana kita itu memasukkan nilai-nilai kebajikan universal itu kepada kebiasaan-kebiasaan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi contoh saling menghormati. Kemudian sopan santun. Sopan santun artinya kita berbicara sopan kepada siapapun teman kita, seperti itu. Tadi saya katakan kalau misalkan posisi kontrol, tadi kan ada ilusi kontrol ya Bapak Ibu ya. Mana tadi ya? Kita kembalikan bahwa setiap guru itu harus memiliki keyakinan yang bermuara pada nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, kemudian komitmen menghormati orang lain, itu harus kita tunjukkan dulu pada diri kita sebagai seorang guru, seperti itu. Jadi ketika berkata kita mungkin juga harus berhati-hati, mungkin perkataan kita ini mungkin menyinggung orang lain ya, seperti itu. Jadi kita harus mengontrol diri kita, karena kan yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, seperti itu. Orang lain tidak bisa, seperti itu. Kemudian kita harus meningkatkan empati, Bapak Ibu, ini juga penting, empati. Mungkin ini kenapa ya? Seseorang itu berbuat sesuatu pasti kan ada motivasi tujuannya dari Bapak Ibu ya, ada kebutuhan hidup yang harus dia peroleh. Misalkan seseorang ini melakukan hal ini, kita harus tahu, kenapa ya Bapak ini melakukan hal ini, kenapa ya Ibu ini melakukan hal ini, seperti itu. Jadi misalkan nih, kepala sekolah tiba-tiba mempush kita, misalkan, Ibu kita harus begini-begini, ternyata kita harus memahami, kepala sekolah mungkin juga dipush dari dinas pendidikan, begitu. Kita jadi tidak langsung, kepala sekolah salah, gitu. Kita pasti, ini orang berbuat seperti ini pasti ada tujuannya, seperti itu. Nah, disitulah kita harus meningkatkan empati kita, simpati kita, memulai budaya positif itu dari guru. Dampaknya, kalau budaya positif itu tidak terjadi pada guru, apa yang terjadi di murid kita, Bapak Ibu? Ya, murid karena semuanya mempertahankan ego masing-masing, akibatnya harusnya peserta didik ini memperoleh pendidikan yang maksimal, karena kita hanya mementingkan ego kita masing-masing, jadinya kita itu tidak ada sinergi, seperti itu. Dan murid pun kadang merasakan dampak itu, Bapak Ibu. Misalkan guru A tidak suka kepada guru B, nanti guru A akan menceritakan keburukan guru B. Ini tidak boleh, Bapak Ibu ya. Kita sesama guru harus melindungi rekan sejawat kita, seperti itu. Jadi tidak boleh kita menjelekkan rekan sejawat kita ini di depan anak-anak kita, seperti itu. Bahkan kalau perlu kita ini saling menguatkan, Bapak Ibu ya. Budaya 5S yang kita sering gaungkan kepada anak-anak kita itu harusnya ada pada kita juga. Senyum. Nah, ini Bapak Ibu, senyum ini kan padahal kalau dalam Islam sendiri itu sedekah, Bapak Ibu ya. Senyum, salam, assalamualaikum kepada yang tua, kepada yang muda, itu gak ada bedanya, Bapak Ibu. Makanya saya paling suka, saya nggak ada Pak Edi di sini. Kalau ketemu Pak Edi itu walaupun tua gitu kan menyapa, Mbak, iya Bapak, gitu ya, seperti itu. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, seperti itu. Terlebih lagi kita ini orang timur ya Pak ya, kita sopan santunnya kental sekali. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Dan seharusnya budaya restitusi ini kita jalankan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi komunikasi, mengedepankan komunikasi, bukan kritik-kritik yang tadi kita anggap bisa mengontrol seseorang, ternyata itu tidak menguatkan karakter sama sekali. Itu justru menimbulkan trauma, Bapak Ibu. Masa kepala sekolah harus restitusi dari itu betul Pak, makanya saya bilang sayang Bapak kepala sekolah tidak ada di sini, begitu. Iya, karena restitusi ini penting sekali Bapak Ibu. Ini yang bisa mencairkan suasana kita. Artinya gini Bapak Ibu, ini kan kita ini kalau di lingkungan sekolah, terutama kita Bapak Ibu guru, kita itu istilah menua bersama, itu benar-benar itu pada kita. Saya dengan Pak Hamrin misalkan, Pak Hamrin di sini mungkin tinggal berapa 17 tahun lagi Pak ya, saya masih 20 tahun. Saya tuh nanti insya Allah kalau kita kasih umur panjang, saya tahu Pak Hamrin nanti tuanya bagaimana gitu. Pak Hamrin juga tahu saya tuanya bagaimana, itu menua bersama gitu ya. Jadi kalau budaya positif itu tidak ada di lingkungan kita, betapa tidak nyamannya lingkungan itu Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang budaya positif itu mari kita jalankan bersama. Mulai sekarang ini Bapak Ibu ya, luar biasa ya Pak ya. Berarti kesimpulannya budaya positif di kelas dimulai dari lingkungan guru. Betul sekali Bapak. Makanya ini kenapa
penting sekali materi ini. Saya walaupun saya ini sudah ada takut-takut sebenarnya menyampaikan di sini. Saya Pak kalau lebih pede ketika menyampaikan di luar, tapi kalau di lingkungan sekolah saya sendiri saya tuh agak gemeteran gimana, takutnya menyinggung begitu ya Pak ya. Saya pernah presentasi di Bangkok di Thailand Bapak Ibu dengan bahasa Inggris pede sih Bapak Ibu, nggak gemeteran gitu. Tapi di sini saya takutnya ini menyinggung seperti itu Bapak Ibu. Ya saya di sana pede Bapak Ibu, nggak gemeteran, nggak dangdikduk gitu. Di sini saya dangdikduk karena Berarti bisa dites bahasa Inggris itu? nggak bisa. Ya, padahal iya dulu bisa gitu ya kan. Nah seperti itu artinya begitu ya Pak ya, budaya positif harus dimulai dari guru, kepala sekolah terutama ya Pak ya. Kemudian nanti kalau Pak Joni jadi kepala sekolah sudah paham Pak Joni. Iya, ketika menangani anggotanya, jadi kita benar-benar memanusiakan manusia Pak. Ya, jangan misalkan guru terlambat di depan umum, kamu datang terlambat kenapa? Nah, itu menghukum Bapak Ibu. Itu contoh kan dia. Iya contoh, diangkat dari kisah nyata, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya ibaratnya kan malu ya Bapak Ibu ya kalau guru lagi yang ditegur, Terus ya sorry. kan? Seperti itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Itu aja Pak Joni. Baik, terima kasih luar biasa jawaban dari Bu Safia. Mungkin dari Bapak Ibu Mas baik Mungkin. cukup karena waktu kita sudah siang, masih ada satu yaitu dari Bu Rosa. Sekali lagi kita beri aplaus buat Bu Safia luar biasa. Sebelum ke Bu Rosa, kita tutup acara inti kita. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika moderator ya, mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas keseriusannya mengikuti acara ini, luar biasa bagus sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya yang kita harapkan adalah bermanfaat bagi peserta didik kita untuk kemajuan sekolah kita dan sekolah dan pendidikan secara nasional. Terima kasih dan saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.